Hai semuanya, tahukah kalian tentang sebuah perang yang telah menewaskan ratusan bahkan ribuan orang, mau itu rakyat jelata ataupun prajurit, dan itu semua dimulai oleh sebuah apel. Jadi, perang Troya ini walaupun merupakan suatu kisah peperangan yang sangat besar, dia itu memiliki sedikit bukti sejarah bahwa perang ini benar-benar terjadi. Banyak informasi yang kita dapatkan mengenai perang ini kita ambil dari naskah karangan Homerus yang berjudul The Iliad dan The Odyssey. Nah, oleh karena itu banyak dari karangannya itu memiliki aspek-aspek mitologi Yunani. So, kita itu akan banyak melihat ada peran-peran dewa-dewi mitologi Yunani dalam kisah ini. Kisah kita dimulai di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Troya. Di sana mereka memiliki seorang ratu bernama Ratu Hekuba yang sedang mengandung seorang anak. Tapi suatu malam dia bermimpi bahwa dia akan melahirkan sebuah obor. Karena bingung dia memberitahu suaminya, Raja Priam, yang memanggil anak tua mereka, Aesakus. Aesakus mengartikan mimpi ini dan berkata bahwa anak yang ada di dalam kandungannya Ratu Hekuba akan membawa keuntungan kepada kerajaan mereka. Oleh karena itu ia menasihati orang tuanya untuk segera membunuh anak ini. Ketika anak ini lahir, ia diberi nama Paris. Namun, Raja dan Ratu tidak tega untuk membunuh anak mereka sendiri. Jadi mereka memindahkan kewajiban untuk membunuh anak ini ke tangan seorang gembala bernama Archelaus. Archelaus juga tidak tega untuk membunuh Paris, jadi ia meninggalkan Paris di sebuah gunung bernama Gunung Ida. Di sana ia berpikir bahwa Paris akan menjadi makanan dari hewan-hewan liar di sana. Beberapa hari kemudian ketika ia mengecek kondisinya Paris, bukannya mati, Paris itu malahan sedang disusui seekor beruang betina. Karena merasa kasihan, dia mengambil kembali Paris dan membesarkannya seperti anak sendiri. Paris kemudian tumbuh menjadi seorang pria yang tampan, bijak, dan cerdas. Ia juga memiliki sebuah hobi untuk beradu banteng. Suatu saat, ia mengadakan kompetisi. Apabila ada banteng yang bisa mengalahkan bantengnya, ia akan menghadiahkannya dengan sebuah mahkota emas. Dewa perang, Ares, mendengar kompetisi ini, buru-buru menjelma diri menjadi banteng. Tentu saja, Dewa Ares menang. Dan si Paris bukannya kabur dari janjinya, dia benar-benar menghadiahkan Dewa Ares sebuah mahkota emas. Oleh karena itu, ia mendapatkan sebuah title, yaitu Hakim yang Adil. Kita lanjutkan cerita kita ke Olympus, yaitu rumah dari dewa-dewi di mitologi Yunani. Pada saat ini mereka sedang mengadakan suatu pesta untuk merayakan pertunangan antara Peleus dan Thetis. Nah, Peleus dan Thetis itu adalah orang tua dari Achilles, yaitu seorang pahlawan Yunani yang nanti muncul di cerita Troya juga. Zeus itu mengundang semua dewa-dewi kecuali satu, Dewi Eris, Dewi Persisihan. Karena tidak ingin ada persisihan dalam pernikahan ini, Zeus tidak mengundangnya. Dan Dewi Eris yang sadar bahwa dia sendiri doang yang nggak diundang, marah dong. Jadi dia ingin membalas dendam dengan cara melemparkan sebuah apel emas di tengah-tengah pesta tersebut. Di atasnya ada tulisan Kalisti, yaitu artinya untuk yang tercantik. Langsung muncul dari pertengkaran antara dewi-dewi yang ingin mengambil apel itu. Hingga akhirnya tersisa 3 dewi. Dewi Hera, yaitu istrinya dari Zeus dan juga merupakan dewi keluarga dan pernikahan. Dewi Athena, dewi kebijaksanaan. Dan juga Dewi Aphrodite, dewi tercantik dan juga dewi cinta. Nah, mereka bertiga itu akhirnya menyuruh Zeus untuk memilih siapa dari mereka yang berhak untuk menerima apel itu. Karena Zeus tahu kalau dia pilih salah satu dari mereka, pasti 2 yang lain itu marah. Jadi dia itu memindahkan tanggung jawab ini ke tangan dia si Paris. Dan Paris ini langsung diberikan janji-janji manis oleh ketiga dewi ini. Si Hera mengatakan bahwa dia akan menjadikan Paris sebagai orang terkuat di seluruh dunia. Dia akan menjadi raja Eropa dan juga Asia. Si Athena menjanjikan bahwa dia akan menjadikan Paris sebagai prajurit terhebat di dunia. Sedangkan kalau untuk si Aphrodite, dia menjanjikan bahwa dia akan memberikan wanita paling cantik di dunia kepada si Paris. Dan wanita ini akan jatuh cinta pada si Paris. Wanita ini adalah Helen of Sparta. Dan si Paris memilih Helen. Dan si Aphrodite itu menyihir Helen untuk jatuh cinta kepada si Paris. Akhirnya pada suatu malam dia itu menculik si Helen dari rumahnya di Sparta dan meninggalkan Sparta bersama dengan si Helen. Dia meninggalkan Sparta, meninggalkan Raja Tyndareus, yaitu ayahnya si Helen, dan juga Menelaus, raja dari Sparta, serta suaminya Helen. Jadi Helen sudah bersuami, dia udah memiliki suami yaitu Menelaus, raja dari Sparta. Dan sekarang Paris telah menjadikan seluruh Yunani sebagai musuhnya dia. Karena ketika si Helen memilih suami, semua orang yang ingin menjadi suaminya Helen harus bersumpah bahwa mereka itu akan menjaga pasangan yang nantinya menjadi pasangan suami istri Helen dan Menelaus ini. Dan karena Helen telah diculik dan dianggap telah dibawa ke dalam kondisi yang berbahaya, akhirnya semua pahlawan-pahlawan di Yunani ini bekerja sama bersatu untuk mengambil kembali Helen dan membawanya pulang. Oleh karena itu terjadilah perang Troya yang berlangsung selama 10 tahun ini. Akhirnya mulailah perjalanan prajurit-prajurit Yunani menuju Troya. Nah, Odysseus, salah satu prajurit mereka yang populer, berhasil juga untuk merekrut beberapa pahlawan Yunani seperti Achilles. Tapi dalam perlayarannya mereka tersesat dan berlabuhnya itu di Mysia, bukan di Troya. Di sana mereka menyerang orang-orang Mysia dan orang Mysia yang kalah mengarahkan mereka menuju Troya.
Tapi ketika mereka coba untuk berlayar lagi, tidak ada angin, jadi mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dipanggillah peramal bernama Kalkas yang menjelaskan bahwa ternyata Agamemnon, salah satu prajurit mereka, gak sengaja membunuh hewan sucinya Dewi Artemis. Untuk meminta pengampunan kepada Dewi Artemis, mereka mengorbankan anaknya Agamemnon. Tapi dalam proses pengorbanan ini, Dewi Artemis datang sendiri dan menyelamatkan anak itu. Digantikannya dengan rusa dan anaknya Agamemnon diambil oleh Dewi Artemis. Akhirnya mereka bisa melanjutkan perlayaran mereka, tapi lagi-lagi mereka tersesat dan berlabuhnya itu di Tenedos, yaitu pulau seberangnya Troya. Di sana mereka menyerang orang-orang Tenedos juga, dan akhirnya itu si Achilles, salah satu pahlawan mereka, nggak sengaja membunuh anaknya Dewa Matahari, Dewa Apollo. Tentunya Dewa Apollo nanti akan membalas dendam, tapi untuk sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju Troya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sampai ke Troya, dan mereka nggak langsung menyerang Troya. Mereka coba untuk bernegosiasi dulu. Jadi mereka mengirim Menelaus dan Odysseus sebagai perwakilannya mereka untuk bertemu dengan Raja Priam dan Ratu Hecuba. Nah, ternyata selama perjalanan mereka, Raja dan Ratu sadar bahwa anak mereka itu masih selamat, masih hidup, si Paris masih hidup. Jadi mereka mengambil kembali Paris dan mengangkatnya sebagai pangeran dari Troya. Si Raja Priam ini tidak setuju untuk memberikan si Helen kembali ke mereka, melainkan dia mencoba untuk membunuh si Odysseus dan si Menelaus. Cuman untungnya ada nasihat raja yang membiarkan mereka hidup. Tapi sebelum mereka pergi, mereka diancam juga oleh si Raja Priam. Dikatakan bahwa salah satunya cara untuk mengambil kembali si Helen adalah melalui persenjataan, atau dengan kata lain melalui perang. Akhirnya setelah mendapatkan pesan itu, prajurit-prajurit Yunani memulai perang mereka terhadap Troya. Jadi perang Troya pun berlangsung selama 10 tahun, tapi dalam waktu 9 tahun mereka masih belum bisa merobohkan benteng Troya yang sangat besar dan megah itu. Bahkan sampai beberapa dari mereka saja sudah beristri, seperti Agamemnon dan juga Achilles. Ada kisah di mana si istrinya Agamemnon memiliki seorang bapak yang tidak merestui pernikahan mereka. Bapak ini meminta Agamemnon untuk mengembalikan putrinya, tapi karena ditolak, ia meminta bantuan dari Dewa Apollo yang kemudian menjatuhkan wabah penyakit kepada para prajurit Yunani. Agamemnon mau harus mengembalikan istrinya kepada bapak tersebut. Tapi bukannya dia menyerah, dia malah mengambil istrinya Achilles menjadi miliknya sendiri. Achilles yang dicuri istrinya marah dan menutup diri di tenda. Ia menolak untuk bertarung. Patroclus, teman baiknya si Achilles, mencoba untuk membujuknya kembali berperang bagi mereka. Tapi karena ditolak, ia berpura-pura menjadi Achilles dan memimpin para prajurit Yunani untuk menyerang Troya. Nah, di salah satu pertarungan ini, ia bertemu dengan Hector yang kemudian membunuh Patroclus. Achilles yang mendengar bahwa teman baiknya dia telah dibunuh, akhirnya keluar dari tenda dan berperang kembali. Ia bertemu dengan Hector dan juga akhirnya membunuh Hector. Cuman di salah satu pertarungan tersebut, ia juga dibunuh oleh Paris yang diarahkan oleh Dewa Apollo untuk menembak tumitnya si Achilles, yaitu satu-satunya bagian tubuh Achilles yang tidak abadi. Achilles kemudian meninggal dan banyak dari pahlawan-pahlawan lain pun juga ikutan meninggal. Odysseus yang melihat bahwa prajurit mereka sudah menipis, ia pun ingin mencari cara supaya bisa secepatnya menyelesaikan perang tersebut. Jadi dengan bantuan Dewi Athena, mereka membuat suatu rencana, yaitu dengan membangun sebuah patung kuda besar yang terbuat dari kayu, dinamakan The Trojan Horse atau kuda Troya. Di dalamnya akan diisi oleh prajurit-prajurit Yunani, sedangkan sisanya akan berpura-pura meninggalkan Troya. Salah satu mereka diutus untuk mempersembahkan patung ini sebagai bentuk persembahan penyerahan mereka kepada kerajaan Troya. Beberapa dari prajurit Troya pun menginspeksi kuda tersebut, tapi karena melihat tidak ada hal yang aneh, membiarkan patung ini masuk ke dalam gerbang mereka. Malam itu mereka merayakan kemenangan mereka terhadap prajurit Yunani, dan banyak yang mabuk-mabukan semalaman penuh. Tanpa sepengetahuan mereka, prajurit Yunani yang telah bersembunyi dalam kuda itu keluar dari patung dan membuka gerbang dari dalam, membiarkan prajurit Yunani lain yang telah menunggu di luar untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka membakar habis kerajaan Troya pada malam itu. Banyak dari mereka membunuh bukan hanya prajurit, tetapi juga rakyat biasa, wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua. Raja mereka dibunuh, ratu mereka juga diperbudak. Nah, walaupun mereka menang, aksi mereka ini yang telah membunuh ribuan orang ini, itu dianggap sangat kejam oleh para dewa-dewi. Oleh karena itu, dalam perjalanan mereka pulang, banyak dari mereka yang tidak bisa pulang, karena melewati tantangan-tantangan yang akhirnya membunuh mereka. Lebih sedikit lagi dari mereka yang disambut hangat oleh keluarga mereka, karena banyak dari mereka sudah dilupakan, banyak dari mereka dikucilkan, bahkan beberapa dari mereka juga memiliki istri yang sudah selingkuh atau mencari suami baru. Oleh karena itu, aksi mereka yang kejam juga mendapat balasannya, dan itulah kisah dari Perang Troya. Jadi inilah kisah dari Perang Troya, semoga kisah ini dapat mudah dimengerti dan juga entertain you a bit. Dan semoga kalian juga belajar untuk nggak kejam ya, seperti orang prajurit-prajurit Yunani. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye-bye.